Tanpa ide-ide Marx, mungkin Mao Zedong hanyalah petani pemberontak biasa. Tiongkok mungkin nggak akan jadi negara raksasa kayak hari ini. Dan Rusia mungkin nggak pernah mencicipi kejayaan Uni Soviet. Tapi siapa sebenarnya Marx? Seorang Yahudi Jerman, hidup miskin, diasingkan, dibenci, tapi justru idenya membakar revolusi di separuh dunia. Hai penjelajah waktu, selamat datang di labirin sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Karl Marx lahir tahun 1818 di Trier, kota kecil yang dulunya bagian dari Kekaisaran Romawi, tapi sekarang masuk wilayah Jerman. Trier ini kota yang tenang, religius, dan punya suasana bangsawan banget. Tapi walau kelihatannya adem, sebenarnya dunia lagi gonjang-ganjing. Revolusi industri mulai meledak di Inggris, dan Eropa daratan juga lagi panas-panasnya secara politik. Nah, di tengah situasi kayak gitu, lahirlah Marx. Dia anak ketiga dari 9 bersaudara. Ayahnya, Henry Marx, adalah pengacara yang pintar dan punya cara pikir rasional. Mereka sekeluarga sebenarnya keturunan Yahudi. Tapi waktu itu di Prusia, orang Yahudi nggak boleh kerja jadi pegawai negeri atau pengacara. Jadi ayah Marx terpaksa pindah keyakinan ke Protestan. Bukan karena alasan iman, tapi demi bisa bertahan hidup di sistem yang ada. Dari situ, Marx kecil udah lihat sendiri gimana agama, hukum, dan kekuasaan bisa dipermainkan tergantung siapa yang pegang kendali. Sejak kecil, Marx udah hidup dalam kontradiksi. Lahir sebagai bagian dari kelompok minoritas, tapi harus tumbuh dalam sistem yang mayoritas banget. Dari situ muncul rasa gelisah dan gak puas yang nantinya jadi bahan bakar utama hidupnya. Di rumah, dia dibiasain buat mikir kritis. Emang gak kaya raya, tapi keluarganya cukup terpandang dan suka ngobrol soal hal-hal serius. Dari ayahnya juga, Marx kenal tulisan-tulisan Voltaire, Rousseau, dan tokoh-tokoh pencerahan Eropa. Buat Marx, buku itu bukan cuma bacaan, tapi alat buat melawan. Waktu remaja, Marx kuliah di Universitas Bonn. Tapi kayak banyak anak muda pintar lainnya, dia malah lebih sering nongkrong, debat, ikut organisasi mahasiswa ketimbang serius belajar. Sampai akhirnya ayahnya yang lebih disiplin dan keras kepala dari Marx mindahin dia ke Universitas Berlin. Nah, di Berlin inilah hidup Marx mulai berubah total. Di sana dia kenal pemikiran Hegel, seorang filsuf Jerman yang bilang kalau sejarah itu kayak sungai yang terus ngalir lewat benturan ide-ide. Buat kebanyakan orang, filsafat itu mungkin bikin pusing kepala. Tapi buat Marx, filsafat justru kayak candu. Dia tenggelam banget sama pemikiran-pemikiran abstrak soal dunia, negara, sejarah, sampai Tuhan. Tapi Marx bukan tipe orang yang cuma duduk di pojokan kampus sambil ngebahas ide-ide mulu. Dia mulai mikir, kenapa ya ada orang super kaya, sementara di sisi lain banyak banget orang yang gak bisa makan? Kenapa buruh kerja 12 jam sehari, tapi yang kaya malah bosnya? Lama-lama Marx sadar kalau debat di kelas atau diskusi buku aja gak bakal cukup. Jadi dia turun langsung ke lapangan, ke dunia jurnalistik. Tahun 1842, Marx gabung ke Rheinische Zeitung, yaitu koran radikal yang markasnya di Cologne. Di sana, dia nulis artikel yang nyerang habis-habisan sistem feodal, aturan sensor pemerintah, sama kekuasaan yang sewenang-wenang. Tulisan Marx bukan cuma tajam, tapi benar-benar bikin penguasa panas dingin. Gara-gara tulisan kayak gitu, korannya dibredel. Marx dicap sebagai provokator, pemerintah Prusia makin gak sabar, dan akhirnya tahun 1843 Marx diusir dari Jerman. Tapi bukannya kapok, dia malah pindah ke Paris, kota yang waktu itu jadi sarang para pemikir radikal Eropa. Di Paris inilah terjadi pertemuan penting dalam hidupnya. Di sana dia ketemu Friedrich Engels. Engels bukan cuma sahabat, dia kayak soulmate ideologisnya Marx. Bedanya, Engels datang dari keluarga kaya, anak pemilik pabrik di Inggris. Tapi justru karena dia lihat sendiri kehidupan buruh yang sengsara, Engels jadi lebih kritis sama sistem kapitalis. Dua orang dari latar belakang yang beda jauh, satu filsuf kere, satu anak orang kaya. Tapi musuh mereka sama, sistem yang bikin si kaya makin kaya, si miskin makin menderita. Dari pertemuan mereka lahirlah duet legendaris, Marx and Engels. Mereka mulai nulis bareng, tukeran ide, bahkan sempat hidup bareng di beberapa kota pengasingan.
Sayangnya, gara-gara tulisan dan aktivitas mereka yang dianggap mengancam stabilitas politik, mereka terus dikejar-kejar. Setelah pindah ke sana ke sini karena diusir dari berbagai rezim, akhirnya Marx menetap di London. Dia tinggal di rumah kecil yang sempit dan lembab di daerah Soho, tempat banyak imigran miskin berkumpul. Rumah itu kadang penuh tumpukan kertas, buku, debu, dan bau lembab. Tapi yang paling berat bukan itu. Yang paling bikin Marx terluka adalah kemiskinan dan kehilangan yang dia alami hampir setiap tahun. Marx dan istrinya Jenny punya 7 anak, tapi tragisnya cuma 3 yang bisa bertahan hidup sampai dewasa. Sisanya meninggal karena kemiskinan, penyakit, dan kondisi tempat tinggal yang gak layak. Anak perempuannya yang masih bayi bahkan sempat dikubur di pemakaman umum untuk orang miskin, tanpa peti, tanpa upacara. Dalam kesulitan itu, Friedrich Engels, sahabat sejatinya, selalu ada buat Marx. Engels yang berasal dari keluarga pemilik pabrik, diam-diam ngebiayain kehidupan Marx selama bertahun-tahun. Dari bayar sewa rumah, beli makanan, sampai mengurus biaya cetak buku-bukunya. Tanpa Engels, mungkin nama Marx nggak pernah dikenal dunia kayak sekarang. Hampir tiap hari, Marx ngabisin waktunya di British Museum, tenggelam dalam ribuan buku soal ekonomi, sejarah, dan politik. Sementara di rumah, keluarganya sering nggak punya uang buat beli roti. Tapi Marx tetap yakin kalau ide-idenya bakal mengubah dunia. Dan ternyata keyakinan itu bukan angan-angan. Dari kota-kota pengasingan, Marx dan Engels mulai menyusun fondasi ideologi yang kelak dikenal sebagai Marxisme, yang nantinya bakal jadi bahan bakar revolusi di banyak negara. Setelah hidup dalam tekanan bertahun-tahun, Marx makin mantap dalam satu hal. Dunia ini gak adil. Dan ketidakadilan itu bukan soal nasib, tapi karena sistem ekonomi yang timpang. Di tengah revolusi industri, Marx lihat sendiri bagaimana pabrik-pabrik berdiri megah, tapi buruh-buruhnya kerja 12-16 jam sehari cuma buat tetap hidup pas-pasan. Sementara para pemilik modal tinggal duduk manis, tapi hidupnya bergelimang kemewahan. Buat Marx ini bukan sekedar nasib buruk. Ini eksploitasi yang dibungkus rapi dengan kata-kata kayak pertumbuhan ekonomi atau kemajuan zaman. Kapitalisme menurut dia menciptakan jurang lebar antar kelas, lalu nyuruh semua orang pura-pura nggak lihat. Nah, dari situ muncul analisis Marx soal konflik kelas. Menurut Marx, sejak dulu manusia hidup dalam konflik. Bukan soal agama, bukan soal suku atau budaya. Yang paling mendasar adalah konflik antara dua kelas, yang punya alat produksi kayak tanah, pabrik, modal, dan yang cuma punya tenaga buat dijual alias para pekerja. Dulu mungkin bentuknya antara tuan tanah dan petani. Sekarang antara pemilik pabrik dan buruh. Besok mungkin berubah lagi bentuknya. Tapi intinya tetap sama. Ada yang kerja keras, dan ada yang cuma panen hasilnya. Dan selama struktur itu nggak berubah, ketimpangan akan terus berulang dalam berbagai bentuk. Marx nggak cuma mengkritik, tapi dia juga jelasin kenapa hal itu bisa terjadi lewat teori yang disebut materialisme historis. Gampangnya gini, Marx percaya sejarah manusia itu digerakin sama kondisi ekonomi. Bukan karena ide besar, tokoh hebat, apalagi nilai moral. Tapi soal hal yang sangat nyata, yaitu gimana manusia cari makan, produksi barang, bagi-bagi hasil, dan ngatur akses ke sumber daya. Menurut Marx, hal-hal kayak hukum, budaya, bahkan agama semuanya dibentuk oleh struktur ekonomi di baliknya. Jadi bukan ide yang membentuk realitas, tapi realitas ekonomi yang nentuin arah ide. Motivasi Marx buat ngebongkar sistem yang menurut dia nggak adil, terus ngebayangin dunia baru tanpa kelas sosial. Nggak ada lagi yang merasa superior, dan nggak ada juga yang harus tunduk karena nggak punya apa-apa. Dan ini bukan cuma mimpi indah versi Marx. Buat dia, dunia kayak gitu adalah tujuan akhir dari sejarah manusia. Tapi, ya buat sampai ke situ perlu revolusi. Bukan revolusi spiritual, bukan revolusi budaya, tapi revolusi yang benar-benar mengubah siapa yang ngendaliin alat produksi. Buat Marx, buruh itu bukan cuma korban, mereka adalah kunci. Kalau mereka sadar akan kekuatannya, mereka bisa jadi motor perubahan. Dan perubahan itu nggak datang dari atas, tapi dari bawah. Tahun 1848, Marx dan sahabat ideologisnya Friedrich Engels menerbitkan sebuah buku kecil yaitu The Communist Manifesto.
Buku ini langsung to the point. Gak pakai basa-basi, mereka nyeruin, kaum buruh sedunia, bersatulah. Kalimat ini bukan sekedar slogan keren, tapi semacam alarm kalau saatnya buruh sadar untuk melawan penindasan dan sistem yang bikin mereka terus-menerus dirugikan. Sekitar 2 dekade kemudian, Marx nerbitin karya utamanya, Das Kapital di tahun 1867. Isinya jauh lebih rumit, lebih teknis, tapi penting banget. Di situ Marx ngebongkar gimana kapitalisme bekerja, dari cara laba diciptakan, sistem upah buruh, sampai kenapa yang kerja keras justru yang paling sedikit dapat untung. Intinya, Marx bilang sistem ini eksploitatif, dan eksploitasi itu bukan karena keserakahan individu aja, tapi karena emang udah jadi sifat dasar dari sistemnya. Dari 2 karya besar itu berdirilah fondasi ideologi yang kita kenal sebagai Marxisme. Salah satu konsep utamanya ya si materialisme historis tadi. Buat Marx, kalau mau ngerti kenapa masyarakat bisa terbentuk seperti sekarang, jangan tanya siapa tokohnya. Tanyain aja siapa yang punya akses ke sumber daya, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dimiskinkan. Konsep kedua dari Marx adalah pertentangan kelas. Menurut dia, sejak dulu manusia hidup dalam konflik antar kelas. Dulu bentuknya antara tuan tanah dan petani, sekarang berubah jadi pemilik modal dan buruh. Yang satu punya alat produksi kayak tanah, pabrik, uang, dan yang satu lagi cuma punya tenaga buat dijual. Selama kondisi ini timpang, konflik itu akan terus ada. Terus ada juga konsep penting lainnya, yaitu nilai lebih atau surplus value. Ini inti dari teori eksploitasi Marx. Simpelnya gini, misalnya buruh kerja 8 jam dan hasil kerja dia menghasilkan nilai Rp100.000, tapi dia cuma dibayar Rp30.000. Nah, terus sisa Rp70.000-nya masuk ke kantong pemilik pabrik. Selisih inilah yang disebut nilai lebih, dan menurut Marx, disinilah letak ketidakadilannya. Yang kerja keras buruh, tapi yang makin kaya justru malah pemilik modal. Karena itu, Marx ngajak kita mikir ulang soal kepemilikan atas alat produksi. Bukan berarti dia anti kepemilikan pribadi sepenuhnya ya. Dia nggak bilang kamu harus serahin rumah, sepeda, atau HP kamu ke negara. Yang dia maksud adalah alat-alat produksi skala besar kayak pabrik, tambang, tanah luas, dan modal industri itu sebaiknya nggak dikuasai oleh segelintir orang. Karena dari situlah ketimpangan dan eksploitasi bisa muncul. Terakhir, ada satu istilah yang sering bikin orang salah paham. Diktator proletariat. Begitu dengar kata diktator, orang langsung mikir otoriter, kejam, dan penuh larangan. Padahal maksud Marx bukan begitu. Yang dia maksud ini masa transisi. Setelah kelas buruh berhasil ngerebut kekuasaan dari kelompok elit, mereka butuh waktu untuk ngebongkar sistem lama. Nah, masa itulah yang disebut diktator proletariat, yaitu semacam fase peralihan menuju masyarakat tanpa kelas. Bukan kekuasaan mutlak, tapi semacam jembatan. Semua konsep ini ngaruh ke satu mimpi besar. Masyarakat tanpa kelas sosial, tanpa jurang kaya miskin, tanpa eksploitasi. Dunia di mana orang bisa kerja sesuai kemampuan dan hasilnya dibagi secara adil. Kedengarannya utopis banget. Tapi buat Marx, ini satu-satunya jalan buat keluar dari siklus penindasan yang terus berulang dari zaman ke zaman. Akhirnya, pada tahun 1883, Karl Marx meninggal dunia. Dia meninggal dalam kondisi lemah, sakit-sakitan, dan penuh luka batin karena banyak anggota keluarganya yang udah lebih dulu pergi. Dan pas dimakamin di Highgate Cemetery London, yang datang cuma segelintir orang. Gak ada upacara mewah, gak ada penghormatan dari pemerintah, gak ada media yang ngeliput. Dunia belum sadar bahwa pria berjanggut lebat yang dulu mereka anggap pengganggu itu, suatu hari nanti bakal jadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran modern. Setelah Marx wafat, justru dunia mulai ngebaca ulang pemikirannya. Dan dari Eropa sampai Asia, dari Amerika Latin sampai Afrika, Marxisme menyebar cepat kayak api yang nyamber rumput kering. Pemikirannya melahirkan revolusi, gerakan buruh, dan jadi fondasi ideologi di banyak negara. Di Rusia, seorang anak muda revolusioner bernama Vladimir Lenin baca Das Kapital dan rasanya kayak nemu peta buat ngegulingin kekaisaran. Dari situ, Lenin gak cuma ikut-ikutan ide Marx, tapi dia ngembangin sendiri jadi Leninisme, yaitu versi Marxisme yang lebih rapih, terorganisir, dan lebih militan.
Lalu tahun 1917 pecahlah revolusi Bolshevik dan untuk pertama kalinya dalam sejarah berdiri sebuah negara dengan Marxisme sebagai fondasinya, Uni Soviet. Setelah itu gelombang Marxisme menjalar dengan cepat. Di Tiongkok muncul Mao Zedong, pemimpin yang ngerasa ide-ide Marx dan Lenin bisa dipakai buat ngangkat kaum petani dari keterpurukan. Dia ngadaptasi Marxisme sesuai kearifan lokal, terus mimpin revolusi rakyat, ngalahin Kuomintang, dan akhirnya berdirilah Republik Rakyat Tiongkok. Versi Mao ini dikenal sebagai Marxisme-Leninisme ala Timur dan jadi pondasi kekuasaan Tiongkok selama puluhan tahun. Di Amerika Latin, Fidel Castro dan Che Guevara nggak baca buku Marx di ruang kuliah. Mereka baca di hutan sambil angkat senjata buat ngelawan kediktatoran Batista di Kuba. Dan pas mereka menang, Kuba langsung jadi simbol perlawanan anti-imperialisme dunia. Semua itu bermula dari ide-ide Marxis yang mereka yakini. Jadi Marxisme bukan cuma teori ekonomi di buku teks. Dia jadi semacam obor ideologis yang nyalain semangat revolusi di banyak penjuru dunia. Bukan cuma negara-negara besar, di banyak tempat gerakan buruh juga pakai Marxisme sebagai dasar perjuangan. Tuntutan soal upah layak, jam kerja manusiawi, dan keadilan sosial, semua dapat bahasa dan kerangka dari ajaran Marx. Mereka percaya kalau ketimpangan yang mereka alami itu bukan salah pribadi, tapi bagian dari sistem. Bahkan di dunia akademik dan budaya, Marxisme juga berkembang. Dari kampus-kampus Eropa muncul yang namanya Frankfurt School, yaitu sekelompok pemikir kritis yang ngembangin ajaran Marx ke ranah budaya, psikologi, bahkan seni. Mereka bilang kapitalisme bukan cuma ngontrol ekonomi, tapi juga cara kita mikir dan bahkan cara hidup manusia. Di Indonesia, pengaruh pemikiran Karl Marx juga nggak bisa dianggap kecil. Awal abad ke-20, Syarikat Islam, yaitu organisasi massa pribumi paling besar waktu itu, mulai bersentuhan sama ide-ide sosialisme dan keadilan kelas. Banyak anggotanya tertarik sama semangat melawan penindasan dan ketimpangan. Dari situ lahirlah Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI berkembang cepat banget. Bahkan sempat jadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar negara-negara Blok Timur. Mereka ikut pemilu, punya kursi di parlemen, dan aktif dalam gerakan buruh maupun petani. Beberapa tokoh penting Indonesia juga pernah bersentuhan sama pemikiran Marxis. Misalnya Tan Malaka yang nggak cuma dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, tapi juga penulis karya Madilog yang ngebahas soal materialisme dan logika dengan gaya berpikir ala Marxis. Terus ada Semaun, tokoh Syarikat Islam Merah, yang juga jadi ketua PKI pertama. Bahkan tokoh seperti Soekarno sendiri, meskipun akhirnya lebih condong ke nasionalisme dan marxisme, pernah mempelajari dan mengambil beberapa unsur dari Marxisme buat ngebangun konsep politiknya sendiri. Tapi semuanya berubah total setelah tragedi 1965. Siapa dalangnya masih jadi topik panas sampai sekarang. Tapi yang jelas, sejak saat itu PKI dibubarkan, dan ajaran Marxisme dilarang keras di era Orde Baru. Buku-buku kiri disita, tokoh-tokohnya ditangkap, bahkan ngomong soal sosialisme aja bisa dianggap bahaya. Selama bertahun-tahun, nama Marx itu kayak hantu. Nggak boleh disebut, apalagi dibahas. Bukunya dilarang, simbol-simbolnya dihapus. Tapi lucunya pemikirannya malah terus dibaca diam-diam, apalagi di kampus-kampus dan lingkungan intelektual. Banyak orang yang nuduh ide-ide Marx sebagai biang kerok lahirnya para diktator kejam abad ke-20. Mulai dari Stalin di Uni Soviet, Khmer Merah di Kamboja, sampai Korea Utara yang sampai sekarang masih nutup diri dari dunia luar. Semua pakai label komunisme dan ngaku-ngaku berangkat dari ajaran Marx. Tapi bener gak sih semua itu memang ajaran Marx? Atau justru hasil penyimpangan dari ajaran dia? Kalau kita balik baca tulisan asli Marx kayak Das Kapital atau The Communist Manifesto, nggak ada tuh ajakan buat bikin negara otoriter atau pemerintahan satu partai. Memang ada istilah diktator proletariat, tapi itu konteksnya buat masa transisi doang dan bukan buat jadi penguasa selamanya. Faktanya, Marx sendiri juga nggak pernah nulis detail tentang bentuk negara masa depan. Fokus dia lebih ngebedah sistem ekonomi, gimana kapitalisme bekerja, gimana nilai lebih diambil dari buruh, dan kenapa menurut dia sistem ini bakal runtuh sendiri nantinya. Nah, yang bikin ngaco itu, waktu revolusi pecah, tokoh-tokoh kayak Lenin, Mao, dan Pol Pot mulai menafsirkan ajaran Marx sesuai kepentingan politik mereka. Mereka gabungin Marxisme dengan nasionalisme,
militerisme, dan bahkan sama kultus individu. Yang tadinya ide buat ngebebasin buruh malah berubah jadi camp kerja paksa. Yang katanya mau bikin masyarakat tanpa kelas, malah jadi negara yang ngawasin setiap gerak-gerik warganya. Disinilah banyak akademisi dan pemikir zaman sekarang angkat suara. Katanya, Marxisme yang asli tuh beda banget sama komunisme otoriter. Marx sebenarnya ngomongin soal struktur ekonomi dan bukan soal bikin negara diktator. Sekarang makin banyak orang yang mulai ngelihat Marx sebagai analis ekonomi yang jenius. Dia bisa nangkep arah perubahan dunia bahkan sebelum dunia sadar. Dia adalah salah satu orang pertama yang bilang kalau kapitalisme itu bukan cuma soal jual beli, tapi soal siapa yang punya kuasa. Soal hubungan antara pekerja dan pemilik modal, soal gimana sistem ini bikin kekayaan gede banget di satu sisi, tapi juga bikin banyak orang sengsara di sisi lainnya. Dan mungkin itulah warisan sejati dari Marx. Bukan buat ditelan mentah-mentah, tapi buat dipelajari dan dikritisi sebagai kacamata buat ngerti dunia yang terus berubah. Karl Marx emang udah nggak ada, tapi idenya masih berkelana di antara krisis ekonomi dan ketimpangan global saat ini. Jadi kalau menurut kamu, apakah Marx adalah penunjuk jalan menuju keadilan, atau pencetus mimpi utopis yang berujung petaka? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.